Halo, saya Metasya Gusli. Kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Sebelumnya, apa sih itu limit? Limit adalah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Sebelum lebih lanjut, untuk mengetahui cara pengerjaan soal limit fungsi aljabar, kalian harus memahami dan mengerti sifat-sifat limit terlebih dahulu ya. Dalam limit, kita dapat menyelesaikan persoalannya dengan 3 cara, yaitu substitusi, pemfaktoran, dan dikali dengan sekawannya. Agar lebih memahami, mari kita kerjakan beberapa soal setelah ini dengan cara substitusi, pemfaktoran, dan kali sekawan. 1. Substitusi. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Limit 3x kuadrat min 4x ditambah 9 dengan x mendekati 2. Bagaimana caranya? Untuk cara substitusi, kita langsung saja memasukkan nilai x ke dalam fungsi 3 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 ditambah 9 sama dengan 3 kali 4 dikurang 8 ditambah 9 sama dengan 13. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Langsung kita kerjain aja dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 3 kebersamaan. Jadi 3 kuadrat dikurang 3 dibagi 3 kuadrat min 2 dikali 3 ditambah 3 akan menghasilkan nilai sebesar 1/2 atau 0,5. Nah, kita masuk nih ke cara pemfaktoran. Kita langsung juga untuk mengerjakan soalnya aja biar langsung paham. Limit 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 dibagi x kuadrat min 9. Sebelumnya kita substitusikan dulu nih nilai x sama dengan 3 ke persamaan. Kalau misalkan hasilnya 0/0, kita langsung kerjakan dengan cara pemfaktoran agar menghasilkan hasil. Coba nih ya, kita masukin contoh. 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3. Kalau kita hitung, itu hasilnya 0 ya. Kalau bawahnya juga 3 kuadrat dikurang 9 hasilnya 0, maka nggak bisa dong nggak dapat hasilnya. Nah, langsung kita faktorin aja dengan cara pemfaktoran. 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Di sini kan limit x-nya itu mendekati 3 ya. Maka yang akan dicoret atau unsur dari pemfaktoran itu pasti ada x min 3 nih. X sama dengan 3. X min 3 sama dengan 0 kan. Nah, itu pasti ada unsur x min 3-nya. Nah, pemfaktorannya tuh udah nih 2x plus 1 dikali x min 3 dibagi x min 3 ditambah x plus 3. Kalian kalau misalkan kurang ngerti dengan cara pemfaktoran, kalian bisa nyari video atau materi tentang cara memfaktornya. Di sini aku akan menjelaskan hanya tentang pengerjaan limitnya aja. Setelah ini kita bisa coret nilai x min 3 dengan x min 3 yang pembilang dengan penyebut. Kan kita bakal ngasilin 2x plus 1 dibagi x plus 3. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba tuh substitusikan 2 dikali 3 ditambah 1 dibagi 3 tambah 3, hasilnya itu adalah 7/6. Nah, cara ini harus dikerjakan dengan cara pemfaktoran ya teman-teman, kalau misalkan ketemunya 0/0. Kita masuk ke cara mudah untuk mengerjakannya nih. Kita bisa memakai cara turunan ya untuk tipe soal seperti ini. Kita turunkan saja nilai limitnya, nilai persamaannya. 2x kuadrat min 5x min 3 itu kita turunin jadi 4x min 5 ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu cara menurunkannya, kalian bisa memahami dulu materi turunan. Setelah ini tinggal disubstitusikan. Mudah bukan? Nah, tinggal substitusikan nih. 4 kali 3 dikurang 5 dibagi 2 dikali 3. Hasilnya adalah 7/6. Sama bukan dengan cara pemfaktoran yang sudah saya jelaskan di atas atau di samping? Nah, kita masuk nih ke cara yang ketiga, yaitu cara yang terakhir, kali sekawan. Kita langsung kerjain aja contoh soalnya supaya memahaminya lebih mudah. Limit akar 2x ditambah 12 dikurang 4 dibagi x min 2 dengan x mendekati 2.
Kalau kita substitusikan nilai X ke persamaan, maka kita akan menghasilkan 0 per 0. Coba kalian kerjakan saja ya untuk mensubstitusikan nilai X sama dengan 2. Akan menghasilkan 0 per 0 juga nih. Terus kalau misalkan kita pakai cara pemfaktoran, kita juga bingung kan, maksudnya mungkin lebih lama mengerjakannya untuk memfaktorkan akar-akar ini. Nah, makanya ada nih cara kali sekawan dalam pengerjaannya. Nah, kalau misalkan ada soal yang akarnya itu ada variabel X dan konstantanya dalam akar, kita langsung kerjakan pakai kali sekawan aja. Oke, kita tulis dulu ulang soalnya. Akar 2X ditambah 12 dikurang 4 dibagi X min 2. Kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 2X ditambah 12. Hanya kita ubah nih tandanya darinya min 4 menjadi plus 4. Setelah ini kita sama-sama kalikan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, setelah dikalikan ternyata pembilangnya itu menghasilkan 2X ditambah 12 dikurang 16. Nah, bagian penyebutnya ini kita nggak usah kalikan nih, karena kan ini antara persamaan biasa dengan akar ya, agak susah. Nah, langsung kita pisah aja, karena ini kan limit X mendekati 2 ya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan ada mendekati nilai tertentu, itu tuh pasti tuh nanti yang dicoret tuh kebanyakan ya, keseringannya tuh yang dicoret ya persamaannya X sama dengan 2, berarti kan X min 2 sama dengan 0 kan. Nah, itu tuh nanti di persamaan bakal dicoret tuh X min 2 nya, dan pembilangnya itu pasti ada unsur pemfaktoran X min 2 nya sehingga bisa dicoret. Seperti ini kan, 2X ditambah 12 dikurang 16 itu sama dengan 2X min 4. 2X min 4 itu bisa difaktorin lagi kan, menjadi 2 dikali X min 2. Nah, seperti yang aku bilang, bisa kan dicoret. Nah, kita coret nih X min 2 sama X min 2 nya. Nah, hasilnya apa? 2 dibagi akar 2X plus 12 ditambah 4. Kalau udah seperti ini nih, kita coba substitusikan. 2 dibagi 2 kali 2 ditambah 12 ditambah 4. Hasilnya adalah 1 per 4. Mudah bukan? Kita lanjut nih ke pakai cara yang mudah ya. Ini cara tipsnya, yaitu yang pertama tuh abaikan tanda akar baik pembilang maupun penyebut, lalu turunkan satu per satu. Misalkan ada soal ini nih, nah itu abaikan tanda akarnya. Yang kedua itu taruh bentuk sekawan di posisi sebaliknya dan substitusikan nilai X. Untuk lebih mudahnya memahaminya, kita langsung coba ya ke soal yang sama seperti contoh di samping. Kan soalnya limit akar 2X ditambah 12 dikurang 4 dibagi X min 2. Cara yang pertama itu mengabaikan tanda akar lalu turunkan. Nah, makanya tuh langsung nih turunin aja. Di dalam akar tuh kan X-nya tuh cuman ada 2X ya. Nah, kita turunin itu menjadi 2. Nah, bagian penyebutnya itu cuman X min 2. Turunan dari X adalah 1, turunan dari min 2 adalah 0. Setelah ini kita masuk ke step yang kedua. Yang step yang kedua itu taruh bentuk sekawan di posisi sebaliknya. Tadinya bentuk sekawan atau bentuk akarnya ada di atas, kita pindahkan ke bawah, lalu kita substitusikan nih nilainya nih, nilai X sama dengan 2-nya ke hasil kali sekawan yang ada di bawah. Kita langsung substitusikan, kita masukkan 2 dibagi 1 akar 2X plus 12. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 12 itu 16 ya kan. Akar 16 itu adalah 4, maka 4 tambah 4. Nah, kalau misalkan nemu nih kayak gini nih, ada pisahnya lah nih, plus 4-nya nih ya. Terus ada akarnya nih di kiri, di bagian sekawannya. Itu kita udah gak usah ngitung nih, karena selalu kayak gitu soalnya tuh. Selalu limit tuh soalnya seperti ini, dimana kalau misalkan di sininya itu 4, maka di sampingnya itu juga 4. Sama kan seperti tadi. Kalian bisa nyoba di soal-soal lain yang tipe soalnya seperti ini. Kita operasikan jadi 2 dibagi 8 sama dengan, kita kecilin jadi 1 per 4. Nah, itu cara mudahnya. Ini kan bagian akarnya itu ada di atas ya. Ini juga berlaku juga jika bagian akarnya itu ada di bawah atau kali sekawannya itu ada di bawah. Bagaimana? Mudah bukan?
Nah, itulah 3 cara menyelesaikan persoalan limit fungsi aljabar mendekati suatu nilai tertentu. Semoga kalian paham dengan materi ini ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi email di bawah ini. Semangat belajar dan goodbye!